Eh, saya ingin mencoba untuk eh, menyampaikan dari apa yang saya tahu tentang pupuk. Berawal dari keberangkatan pupuk itu adalah sebuah produk yang untuk pendukung utama daripada produksi pangan. Pangan merupakan satu kebutuhan pokok manusia untuk bisa hidup. Tentunya produksi pangan tanpa pupuk tidak akan berjalan dengan baik. Kebetulan era pemerintahan sekarang itu sangat konsen terhadap ketersediaan pangan. Nah, oleh karena itu yang pertama saya ingin nanya pada Pupuk Indonesia, Pak Dirut, Pak Rahmat Pribadi, yang tadi sudah dipaparkan sebenarnya, tapi karena ini saya di awal sudah menyiapkan pertanyaan ataupun pendalaman, sejauh mana kesiapan daripada produksi pupuk yang kita sekarang mungkin ada 5 pabrik pupuk ya utama ya, kan tidak salah. Ada di Aceh, ada di Palembang, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur, dan ada di mana Bontang. Tentunya ada yang Pak itu ada satu lagi. Sejauh mana itu kesiapan dan kapasitas yang dimiliki. Adanya nanti ada sekarang program food estate yang katanya 3 juta hektar, tentunya dia juga akan membutuhkan pupuk. Seperti apa ini? Apakah tadi oleh Pak Dirut disinggung sedikit tentang revitalisasi pabrik yang sudah lama dan sebagainya. Tapi dari nilai produksi ke depan tuh supaya ketersediaan pupuk itu terjamin, itu seperti apa? Ya, detailnya seperti apa? Dan kalau itu terjadi akan melakukan revitalisasi, saya ingin tanya itu biayanya, kosnya dari mana? Apakah dari perusahaan, kas perusahaan? Apakah harus minta pernyataan modal negara? Apakah pinjam lembaga keuangan atau bagaimana? Nah, ini yang pertama yang. Kemudian juga di samping pupuk kimia yang disebut pupuk kimia, sejauh mana perkembangan pupuk organik yang kalau tidak salah itu dulu pernah waktu periode kemarin paparan dari petrokimia kan tidak salah itu membuat suatu pabrik produksi pupuk organik yang itu bekerja sama dengan kelompok-kelompok atau masyarakat. Itu pengembangan seperti apa? Karena menurut saya yang mungkin saya tidak punya basic pendidikan pertanian ataupun pangan, tapi saya anak petani jadi tahu persis ketika tanah itu hanya dikasih kimia sepanjang masa, maka tanah tidak akan gembur, akan keras. Tapi ketika itu diberikan organik, maka akan tumbuh organ-organ yang mendukung tanaman, ada cacing, ada belut dan sebagainya. Sekarang udah langka namanya belut, nggak ada jarang. Belut itu tidak di sawah, tapi diternak sendiri di luar. Itu yang terjadi. Dulu kalau kita nyari belut ada di sawah cukup, sekarang nggak bisa. Itu. Nah kemudian berkaitan dengan ini penyaluran, ya. Penyaluran yang direncanakan untuk kalau tidak salah dulu saya dengar itu yang menyalurkan adalah langsung dari Pupuk Indonesia kepada masyarakat yang itu nanti jumlah kuota ditentukan oleh kementerian dan tentunya ada suatu peraturan gubernur ataupun bupati. Nah yang saya sampaikan yang terjadi beberapa daerah ya, terutama saya dari Jogja, saya tahu persis Jogja itu ada perbatasan wilayah antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalau tepatnya mungkin antara Klaten dengan Gunung Kidul. Nah, yang terjadi di lapangan, praktek di lapangan dulu pernah saya sampaikan kepada kalau tidak salah Petro, kalau tidak salah ya dulu waktu itu. Jadi ada kelebihan kota di Gunung Kidul, ada kelebihan. Ya, jumlah yang dipakai penduduk itu
lebih besar dari barangnya. Jadi akhirnya coba larinya ke Klaten. Kemudian di internal sendiri itu juga pernah terjadi dari Bantul lari ke Gunung Kidul. Nah, ini setelah kontrolnya, pengawasannya ini apakah itu menjadi tanggung jawab Pupuk Indonesia? Apakah ini melekat pengawasannya ada di pemerintah daerah atau di kementerian? Karena itu menjadi penting, karena pindah kalau itu sama-sama subsidi tidak masalah. Tapi pindahnya harganya beda, ada peningkatan. Berarti kan itu sudah menggunakan, yang membeli sudah mendapatkan gratis subsidi, artinya ada margin yang itu sebenarnya nggak boleh karena kepentingan rakyat. Kemudian hal-hal seperti ini sejauh mana keterkaitan dengan Pupuk Indonesia, pengawasan secara umum, secara global tentang penyaluran ini. Nah, ini yang mohon nanti ada satu penjelasan daripada Pak Dirut dari Pupuk Indonesia. Yang terakhir saya ingin menanyakan soal ini kan apa KSO atau apa, penugasan yang subsidi. Proses pembayaran walaupun di dalam paparan ini ada laporan, tapi selama Pak Rahmat menjadi Dirut ini, apakah terjadi keterlambatan bayar yang berkepanjangan? Saya ambil contoh PLN, bayarnya subsidi itu sampai tahun Pertamina, PLN dan sebagainya. Nah ini kan ada panjang. Apakah di pupuk itu terjadi? Pahamnya produksi sudah dikirim, sudah diserahkan, tapi bayarnya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau setahun lagi. Nah sejauh mana sistem pembayaran ini secara detail? Apakah pemerintah masih nunggak utang banyak atau lancar atau bagaimana? Saya mohon penjelasan. Karena ini semuanya karena konsentrik pangan itu berkaitan dengan nyawa. Kalau itu diutang-utang sampai panjang, tentunya perusahaan akan mengalami cash flow yang terganggu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wari. Selanjutnya sebelah kanan Pak Rudi Hartono. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan seluruh anggota. Yang saya hormati Pak Dirut, Wadirut, Direksi dan jajaran Pupuk Indonesia. Pertama untuk Pak Direksi, Pak Dirut Pupuk Indonesia. Jadi saya ini ingin juga memberikan apresiasi lah karena memang jajaran sudah bekerja. Tapi di sini juga saya sebagai anggota DPR diberi tugas untuk mengawasi, memberikan masukan kepada mitra yaitu PT Pupuk Indonesia. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada jajaran Dirut semua tentang aspirasi Pak. Jadi aspirasi dari para petani di daerah pemilihan saya yang menyampaikan bagaimana tentang kelangkaan pupuk dan harga pupuknya gitu. Menurut mereka, versi mereka petani ya masih dirasa mahal dan langka begitu mendapatkannya. Nah, dalam rapat raker kita hari ini Pak, saya juga ingin mempertanyakan program dan kebijakan Pak Dirut dan jajaran ke depan dalam mengatasi langkanya tadi petani yang menyampaikan pupuk itu mahal dan langka Pak. Bagaimana kebijakan direksi yang membidangi setiap provinsi itu gitu. Lalu Pak, karena kelangkaan pupuk dan produksi pupuk yang kurang jika dibiarkan, ini tentu akan menjadi masalah yang serius juga Pak. Karena kalau dari risetnya juga bisa menjadi krisis pangan Pak.
dengan menurunnya hasil panen petani. Dan dampaknya mempengaruhi harga pangan yang tentu bakal melambung tinggi Pak gitu. Khususnya di Indonesia. Dan saat ini Pak, jumlah pupuk yang diproduksi PT PI dan anaknya juga kalau kita lihat tidak sebanding dengan kebutuhan pupuk para petani kita Pak gitu. Jadi misalnya harusnya minimal mungkin 25 juta ton ya sampai mungkin mencukupi dan untuk yang di Bapak ekspor itu gitu. Tapi nyatanya kan Pak, yang sekarang ada ini hanya sekitar di sini ya, paparan Bapak ini 15-an sampai 18 juta ya. Ya Pak Dirut ya, Pak Wono ya. Gitu. Dan yang impor juga 9 jutaan ton ya Pak ya. Ada yang bahan baku produksi pupuknya juga impor kan. Jadi artinya banyak impornya gitu, belum terpenuhi kebutuhan untuk khusus petani saja gitu Indonesia. Nah inilah yang bagaimana Dirut dan jajaran bisa memecahkan persoalan ini Pak. Itu tugas Bapak. Saya ingin juga jawabannya nanti tertulis Pak, supaya saya bisa menjawab banyaknya pertanyaan dari masyarakat di dapil yang selama ini saya kunjungin dalam kunjungan dan reses-reses gitu. Kemudian Pak Dirut kan ada juga itu kalau dalam hal ini tentang terjadinya antara perang Rusia dan Ukraina. Dalam paparan tahun lalu Bapak pernah nyampaikan bahwasannya mereka ini negara pemasok unsur pupuk fosfat ya Pak ya, dan juga kalium, begitu ya Pak. Jadi kalau dengan kondisi sekarang yang terjadinya perang, tidak bisa mereka mengimpor ke kita. Itu sumber pupuk fosfat dan kalium itu dari mana unsurnya itu Pak gitu. Karena jenis kalium fosfat ini adalah kalau di petani itu yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman kan Pak. Kita aja manusia tidak punya kalium Pak, kekurangan kalium itu biasa harus diimpus gitu. Supaya bisa urat-urat kita berdiri tegak lagi gitu. Itu Pak yang pertama gitu yang ingin saya sampaikan. Kemudian di tahun 2023 Pak kemarin, ini ingin saya juga ingatkan, ini banyak petani di daerah saya Pak, di Sumatera Utara ini melapor bahwa mereka tidak mendapatkan pupuk subsidi Pak. Dengan alasan pihak pemerintah, alasan pihak pemerintah, mereka tidak memenuhi syarat dan kriteria gitu. Apakah itu hanya alasan yang dibuat gitu? Kan Bapak punya apa ini? Ada sekarang ini puber apa ini programnya ini, digitalnya ini. Apakah karena langka sehingga syarat-syarat itu dipersulit gitu. Jadi supaya sedikit nanti stok yang bakal dikirim ke petani gitu. Nah, ini juga ingin saya jawaban dari Pak Dirut dan jajaran direksi yang membidangi wilayah Sumatera Pak. Ini ya Pak, saya ingin jelaskan ini. Jatah alokasi pupuk subsidi untuk sumut ya Pak, di tahun 2004 ini mengalami penurunan Pak dibanding tahun sebelumnya. Ini satu angka ini. Ada 124.000 ton untuk urea di tahun ini. Sementara tahun 2023 itu 214.000 ton Pak. Artinya udah 40% turun, Bapak turunkan. Kemudian tahun 2023 ada 109 ton. Di tahun ini Bapak turun 144 ton. Di tahun 2023 sekarang tinggal 100 ton Pak. Itu semua diturunkan. Itu jenis NPK. Lalu ada juga NPK khusus yang 4.000 ton di 2023 sekarang tinggal 800 Pak. Gitu.